Berham, minggu depan nenek datang dari kampung. Nenek suka berolahraga dengan berjalan pagi. Tolong kamu ajak jalan sekitar taman dan antarkan lihat sekolahmu. Peganglah tangannya apabila berjalan di tempat yang curam dan licin supaya tidak terjatuh. Siap, Mama. Berham akan lakukan perintah Mama. Tiap hari Berham berjalan bersama Tuhan. Tuhan berjalan di depan dan aku di belakangnya. Aku mau ikuti setiap langkah yang Tuhan sudah tetapkan dengan berpegang pada firman-Nya. Hari ini kita sampai pada catatan Injil Lukas yang sama dengan Matius dan Markus mengenai Kristus yang menunggangi keledai dalam kemenangan sambil memasuki kota Yerusalem. Anak-anak, buka mata dan jangan ngantuk supaya tidak ada yang terlewatkan kebenarannya. Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya melalui renungan BDKA pada hari ini dengan judul Di Tengah-Tengah Puji-Pujian Israel. Kita ambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 28 hingga ayat yang ke-38 ya. Mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa, tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami datang memohon pada agar pertolongan Tuhan memimpin kami untuk dapat mengerti, memahami renungan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hai anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah mendengar bagaimana Yesus mengajar dan memberitakan Injil. Di dalam Yesus mengajar memberitakan Injil, tentunya Yesus juga menyertai dengan mujizat ya, dengan kuasa ilahi sehingga orang boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dan semakin tiba harinya, Tuhan Yesus harus menyerahkan dirinya ya. Karena tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk dia menyerahkan diri, ia akan menuju kayu salib untuk mati agar dosa-dosa umat manusia dapat ditebus. Hanya dengan cara Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit, dosa kita dapat dihapuskan. Nah, Yesus harus melalui Yerusalem ya. Setelah melayani di daerah Galilea dan sekitarnya, Yesus akan memasuki kota Yerusalem. Waktu itu hari masih hari yang pagi sekali, yang cerah, dan pada waktu itu adalah hari Minggu, di mana jalan-jalan kota itu begitu ramai ya, karena orang mempersiapkan hari raya Paskah. Hari raya Paskah akan segera tiba 4 atau 5 hari ke depan ya. Sehingga tidak heran banyak orang-orang dari luar Yerusalem datang ya. Penduduk-penduduk dari daerah-daerah seperti Galilea, Nazaret, dari Sidon, Tirus dan lain sebagainya itu datang dan mereka memasuki Yerusalem sebagai satu perjalanan rohani. Dan Yesus masuk Yerusalem itu juga adalah masuk untuk yang terakhir kalinya. Setelah Yesus melayani selama 3 tahun, maka ini adalah perjalanan yang terakhir kali karena Yesus akan menyerahkan nyawanya. Dan Yesus harus melewati daerah yang disebut dengan Bukit Zaitun ya, di desa Betfage. Nah, anak-anak, Yesus kemudian menyuruh 2 orang di antara murid-muridnya untuk masuk ke satu desa dan mengambil seekor keledai yang tertambat di dekat jalan di desa itu. Keledai itu adalah keledai muda, keledai jantan. Karena itulah syaratnya anak-anak ya, seekor keledai muda yang jantan yang masih kuat
yang akan dipakai oleh Tuhan Yesus untuk masuk ke kota Yerusalem, ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu melihat keledai muda tertambat, lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa engkau melepaskannya? Maka jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Nah, anak-anakku, ajaib bukan? Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu ternyata terjadi. Padahal pada waktu Yesus bicara itu, murid-murid tidak membayangkan bakal akan menemukan seekor keledai muda yang tertambat. Tidak. Tetapi waktu mereka mentaati perintah Yesus, mereka masuk ke satu desa dan mereka betul-betul melihat ada keledai muda yang sedang tertambat di sana dan ada pemiliknya. Dan mereka dengan sopan kemudian bertanya kepada pemilik itu, "Bolehkah kami ambil keledai ini?" Lalu pemiliknya itu bertanya kepada mereka, "Untuk apa?" Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa Tuhan ingin memakai keledai ini. Wow, Tuhan Yesus ternyata maha mengetahui. Ya, Yesus bisa melihat hal-hal yang belum terjadi ke depan dan kemudian itu terjadi, anak-anak. Ya, Yesus menunjukkan dirinya bahwa ia adalah anak Allah yang tahu, yang mengetahui hal-hal yang masa yang akan datang. Murid-murid tidak habis pikir, tidak habis rasa heran mereka. Tetapi kemudian mereka makin diteguhkan, mereka makin percaya, anak-anakku. Ya, sambil terheran-heran, mereka kemudian meletakkan pakaian mereka di atas keledai itu sebagai ganti pelana. Ya, untuk supaya nanti Yesus duduk di atas keledai tersebut dan pakaian mereka itu sebagai alasnya. Nah, anak-anakku, kemudian Yesus memakai keledai itu dan kemudian sambil murid-murid kemudian berada di belakang Yesus, murid-murid mengikuti Yesus pada saat Yesus menunggangi keledai muda jantan itu. Ya, kemudian Yesus melewati banyak orang yang berdiri di pinggir jalan. Dan kemudian mereka juga dengan inisiatif luar biasa. Mereka juga membuka pakaian mereka dan kemudian taruh di hamparan jalan. Kemudian mereka bersorak-sorai, mereka bergembira. Hosana, Hosana, itu yang dikatakan oleh mereka. Dan ada juga yang membawa ranting-ranting, ya, dari pohon lalu kemudian meletakkannya di tanah. Dan mereka juga bernyanyi, mereka juga bersukacita karena mereka melihat Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, ya. Tetapi aneh, Yesus Mesias, tetapi Yesus hanya memakai keledai saja. Yesus tidak memakai kuda tunggangan yang lebih gagah, yang lebih kuat. Karena Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah Mesias secara rohani. Bukan Mesias sebagai penyelamat secara duniawi dengan tentara-tentara yang berada di belakangnya. Tetapi yang berada di belakang Yesus adalah murid-muridnya yang sederhana. Yesus kemudian masuk ke Yerusalem dan Yesus dieluk-elukan bak seorang raja. Ya, benar bahwa Yesus adalah raja, raja atas seluruh bumi. Yesus lebih besar dari rajanya orang Israel, anak-anak. Daripada Raja Daud, ya.
daripada Raja Salomo. Yesus lebih besar dari kedua orang raja itu. Karena kalau Raja Daud adalah raja untuk lingkup Israel saja, Salomo adalah raja untuk lingkup bangsa Israel saja. Tetapi Yesus adalah raja untuk bukan hanya Israel, tetapi bangsa-bangsa lainnya juga. Kerajaannya bukan hanya di Israel, tetapi di seluruh penjuru bumi ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sikap murid-murid dan orang banyak, anak-anakku? Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata Yesus adalah Raja. Yesus adalah Mesias. Dan murid-murid walaupun tidak tahu, walaupun masih polos, tetapi mereka kemudian beriman. Mereka belajar mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Yesus perintahkan mereka mengambil keledai itu, mereka mengambil. Yesus perintahkan mereka untuk menjawab seperti apa, dan mereka jawab seperti jawaban Yesus. Yesus adalah seorang guru dan murid-murid mengikuti gurunya. Jangan pernah ragu dan jangan pernah berhenti untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya percaya, tetapi kita juga harus memuji nama Tuhan. Coba kalian lihat orang-orang yang begitu banyak tadi yang rela membuka penutup tubuhnya ini, baju pakaian mereka, lalu ranting-ranting yang mereka bawa, yang mereka ambil untuk mereka taruh sebagai jalan dihamparkan di jalanan itu untuk menyambut Tuhan Yesus. Dan mereka bersorak-sorai, mereka bernyanyi, mereka bergembira. Tidak ada yang bisa mencegah mereka. Nggak ada. Tentara Romawi nggak bisa. Ya, orang-orang Farisi, guru-guru agama nggak bisa. Karena mereka melihat bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan. Dan mereka memuji nama Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku, kita pun sebagai orang Kristen ya, dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, ingatlah bahwa kita harus selalu memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita bisa meninggikan nama Tuhan dengan suara kita. Kita meninggikan nama Tuhan dengan alat-alat musik yang ada, yang kita miliki. Kita bisa meninggikan nama Tuhan dengan pakaian, dengan baju yang kita miliki. Apapun itu, kita bisa meninggikan nama Tuhan. Bersorak-sorai. Ya, menjadi orang Kristen, anak-anak, adalah bersorak-sorai, bersuka cita. Jangan bersungut-sungut, jangan bersedih hati, jangan kita bermurung-murung, tetapi bersorak-sorai. Karena ada kelebihan orang yang bersorak-sorai, bersuka cita, yakni wajahnya akan bersinar, ya. Tersenyumlah, seringlah tersenyum, maka orang akan melihat senyummu, melihat sinar kemuliaan Tuhan. Dan engkau tentunya akan memiliki banyak teman. Tetapi kalau engkau anak-anak mukanya murung, bermuram durja, dan engkau selalu marah-marah, maka orang akan melihat bahwa engkau tidak enak dijadikan kawan. Ya, engkau sungguh-sungguh jadi orang Kristen? Jikalau sungguh-sungguh, maka hatimu harus selalu memuji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, bentuklah kami menjadi orang-orang Kristen yang selalu bersyukur kepadamu, menyanyi, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Raja atas hidup kami, Engkau pimpin kami sekalian di dalam kehidupan kami. Walaupun hidup kami mungkin tidak gampang, susah, banyak masalah, tetapi kiranya hati kami boleh tetap bersuka cita di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berham perhatikan, di gereja juga ada orang berjualan. Kenapa tidak ada larangan?
apakah ada bagian firman Tuhan yang sudah tidak berlaku lagi? Anak-anak, pada masa itu di Bait Allah, orang berjualan binatang korban. Standar penetapan harga dilakukan untuk menguntungkan penguasa Bait Allah. Yesus memiliki alasan mengusir para pedagang yang berjualan di depan Bait Allah, karena Bait Allah adalah rumah doa yang dikhususkan untuk mengadakan persekutuan dengan Allah. Namun pembeli dan penjual telah menjadikan Bait Allah sebagai sarang penyamun dengan tawar-menawar yang penuh kecurangan. Jadi perbuatan ini mengganggu pikiran orang yang datang beribadah. Selain itu, Yesus tidak mau di dalam Bait Allah ada orang merasa nyaman melakukan tindakan tidak jujur. Sampai saat ini orang Kristen bisa menajiskan Bait Allah. Oleh sebab itu, harus waspada dan terus menghidupi firman-Nya yang besok terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 35 sampai dengan 38. Soli Deo Gloria.